berasana. Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan duduk semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik ya. Tetap semangat ya semuanya ya. Siap. Nah, sebelum kegiatan bimbingan klasikal kita mulai, ada baiknya kita lakukan doa bersama dulu. Ya, untuk semuanya silakan berdiri dulu. Jadi Ibu pimpin untuk doa bersamanya ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan semuanya duduk. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal, Ibu absensi dulu ya kelas 12 SPR 2. Jadi yang Ibu panggil mohon angkat tangan bersama ya. Yang pertama Katalina Maria Rosari. Oke. Kemudian Edman Theo Cecilia, Kirana Maharani Widodo, Nikade Alexa Indayani. Ada yang belum Ibu panggil namanya? Sudah semua. Oke. Nah, jadi untuk di bimbingan klasikal hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir. Ya, kalian sudah kelas 12, tentunya kalian harus merencanakan karir dari sekarang. Untuk topik yang akan kita bahas yaitu setelah tamat SMK mau lanjut kemana nih? Seperti itu. Ya. Nah, di sini sudah ada yang pernah melaksanakan sudah memikirkan rencana karir setelah tamat SMK itu mau lanjut kemana? Sudah ada. Oke. Berarti kalian sudah paham ya arti dari perencanaan karir itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa itu perencanaan? Oke, Isra dulu. Suatu rencana dibuat untuk melanjutkan karir berikutnya apa? Suatu rencana yang akan dilakukan untuk Karir selanjutnya. Oke, ada yang mungkin bisa lebih jelas lagi? Rencana karir adalah suatu rangkaian di mana sebuah individu akan menentukan karir atau rencana masa depan. Oke, suatu perencanaan seorang individu mau melaksanakan karir ke depannya. Iya, jadi perencanaan karir itu adalah rencana kalian dari sekarang untuk menentukan langkah apa yang akan kalian ambil ke depannya. Mungkin ada yang mau bekerja, berwirausaha, mungkin ada juga yang mau kuliah, atau mungkin ada yang mau langsung berkeluarga. Ada di sini yang mau langsung berkeluarga? Ya, oke, jangan dulu ya. Tuh. Nah, oke. Nah, sekarang supaya kalian lebih semangat dulu ya, semangat untuk melaksanakan bimbingan klasikal. Oke, mari kita sama-sama dulu untuk speaking supaya kalian lebih bersemangat ya. Jadi silakan kalian berdiri dulu semuanya. Oke, jadi speaking kita kali ini yaitu naik delman istimewa. Ya, jadi saat Ibu menyanyikan naik delman istimewa, tahu kan lagu naik delman istimewa? Tahu ya? Oke. Jadi pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa duduk. Benar ya? Benar ya? Oke. Oke, kita cepet-cepetan ya, tapi kita pelan-pelan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang
Oke. Apa yang harus dilakukan sebelum lulus SMK? Yang disampaikan tadi ya. Jadi kalian itu harus melaksanakan yang namanya perencanaan karir. Perencanaan karir tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya, yang dimana perencanaan karir itu adalah aktivitas yang dilakukan secara terarah dan berfokus pada potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang dalam mengembangkan kualitas atau hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Ya, secara simpelnya seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa perencanaan karir itu adalah rencana yang akan kalian lakukan untuk masa depan kalian. Ya, perencanaan karir bukan hanya berfokus pada pekerjaan apa yang nantinya, tetapi pada persiapan-persiapan yang dilakukan dalam mewujudkan karir yang dikehendaki. Nah, kalian kan sudah kelas 12 SMK, tentunya kalian harus sudah mulai merencanakan karir. Kira-kira di sini untuk yang mau lanjutkan kerja ada berapa orang nih? Coba angkat tangannya dulu. Bekerja. Nah, dari SMK satu orang aja yang mau lanjut kerja. Masih ragu. Oke, yang kuliah? Atau mungkin masih ada yang ragu-ragu di sini? Masih banyak? Oh, masih ragu-ragu. Oke. Nah, langkah-langkah dalam merencanakan karir, yaitu yang pertama adalah mengembangkan rencana karir, kemudian tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat, kemudian mencari tahu jenis-jenis karir yang mendekati diri kita, kemudian bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Kemudian kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Selanjutnya persiapan keuangan serta meminta nasihat. Nah, kalau untuk mengembangkan rencana karir, pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang kita butuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian pikirkan dulu apa kira-kira yang kalian lakukan atau langkah-langkah strategis apa yang harus kalian lakukan dalam perencanaan karir tersebut. Misalkan kalau kalian mau lanjut kuliah, ya kalau misalkan kalian lanjut kuliah, tentunya kalian harus memaksimalkan nilai-nilai dari kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Nilainya itu harus bagus. Kalau untuk mencari kuliah, tentunya kalian itu harus memaksimalkan dulu untuk nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan nilai kejuruan kalian untuk di SNMPTN nantinya. Kalau untuk yang bekerja, berarti kalian itu harus bisa memantapkan dari skill kalian sendiri ataupun keterampilan kalian sendiri. Nah, kalau misalkan kalian di jurusan FPL, berarti kalian harus memaksimalkan untuk skill kalian di konsultif kalian di website ataupun di yang menjurus tentang FPL. Kemudian tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai mampu kita kerjakan dengan baik serta nilai-nilai yang kita yakini kebenaran. Kemudian mencari tahu jenis-jenis karir yang mendekati diri kita. Nah, itulah. Jadi cobalah kalian mencari tahu jenis-jenis karir yang mendekati dengan diri kalian sendiri, yang sesuai dengan minat kalian sendiri, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian kondisi kerja serta lingkungan yang kita harapkan. Keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita yang masa depan. Kemudian yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita miliki. Hal ini menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Jadi ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir kita sendiri. Seperti itu. Kemudian persiapan keuangan. Ya, jadi kalau persiapan keuangan itu kita akan berpikir bagaimana mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita tersebut. Misalkan kalau kalian mau berwirausaha, tentunya kalian harus mempunyai modal. Gitu. Modalnya apa? Kalau untuk yang di multimedia, berarti kalian harus punya kamera untuk wirausaha kalian freelance jobnya. Kemudian
kalau misalkan kalian kuliah berarti kalian harus punya uang untuk biaya kalian perjalanan kelas itu. Kemudian meminta nasihat. Jadi untuk meminta nasihat ini kalian bisa meminta nasihat dari kakak kelas kalian sebelumnya atau alumni ataupun orang tua kalian ataupun juga guru yang ada di sekolah seperti itu. Nah, pilihan karir setelah lulus SMK seperti yang disampaikan tadi ada bekerja, melanjutkan atau kuliah, wirausaha ataupun menikah. Nah, yang pertama adalah bekerja. Jadi bekerja adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara rutin atas dasar kewajiban dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri, orang lain, juga perusahaan tanpa merugikan siapapun. Jadi keunggulan dari bekerja itu adalah kalian itu mandiri, kemudian dapat membantu perekonomian keluarga, serta kalau misalkan kelemahannya ada juga ya, jadi prospek kerja kurang bagus. Artinya itu kalau misalkan kalian SMK masuk bekerja itu kan sudah bagus ya, cuma nanti untuk prospek jenjang karirnya itu perlu dimantapkan dengan yang namanya ada titel sarjananya ataupun diplomanya untuk mencari jenjang karir kalau misalkan kalian bekerja di suatu perusahaan. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam mencari kerja adalah cari informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalau untuk mencari lowongan pekerjaan itu informasinya bisa kalian dapatkan di media cetak, kemudian media elektronik, ataupun juga di bursa kerja khusus ya. Kalau di sekolah kita itu ada namanya BKK. Jadi nanti ibu harapkan saat kalian menjadi alumni ataupun masih jadi siswa, kalau ada informasi tentang lowongan kerja dari BKK itu silakan kalian bisa daftarkan diri kalian sesuai dengan minat kalian untuk bekerja di sana. Kemudian siapkan resume dan lamaran pekerjaan. Jadi pentingnya bagi fresh graduate itu untuk menyiapkan resume diri atau daftar riwayat hidup dan surat lamaran. Sudah pernah membuat daftar riwayat hidup? Sudah? Oke, sudah bagus ya. Jadi nanti kalian tamat dari SMK itu tidak usah bingung lagi dalam membuat resume ataupun daftar riwayat hidup. Kemudian yang ketiga, jadi mempersiapkan mental. Persiapan mental itu artinya setelah kalian itu menaruh lowongan pekerjaan itu ada namanya seleksi, yaitu seleksi administratif, mungkin juga ada psikotesnya dan wawancara. Jadi kalian persiapkan diri dan mental kalian nanti untuk mengikuti tes seleksi tersebut ya. Kemudian untuk melanjutkan ataupun kuliah. Jadi kalau kuliah itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalian selama di SMK ini, kalau misalkan kalian mau kuliah, melanjutkan pendidikan kalian itu bisa ya. Asalkan kalau misalkan kalian mencari kampus ya yang sesuai dengan jurusan kalian di SMK. Kan mungkin ya kalau misalkan kalian SMK yang jurusan IT, kalian melanjutkan kuliah di kedokteran itu tidak bisa. Ya, tentunya kalian harus sesuai dengan nilai kalian ataupun juga boleh di ekonomi ataupun di hukum seperti itu masih bisa. Kemudian prospek kerja yang lebih bagus. Nah, kalau kalian mencari jurusan di SMK itu kira-kira nanti kalian tamat dari kuliah itu kalian bisa bekerja kemana seperti itu. Ya, jadi itu harus disampaikan. Kemudian pada pengalaman. Nah, kalau untuk kelemahannya tentunya kalau untuk kuliah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau misalkan kalian itu dari jalur SNMPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, itu bisa dibantu dari biayanya yang lebih murah ataupun UKT-nya yang lebih murah seperti itu. Nah, kalau untuk dari yang perlu diperhatikan dari memilih studi lanjut, dilihat dulu dari status dan akreditasi sekolah juga, dari kampus juga. Jadi contoh perguruan tinggi negeri itu ada Universitas Udayana, Undiksa, ISI banyak ya alumni kita yang melanjutkan ke ISI. Kemudian Universitas Gadjah Mada dan Brawijaya kalau misalkan kalian mau mencari kampus di luar dari Bali. Kalau untuk perguruan tinggi swasta ada Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, kemudian ITB Stikom Bali. Kalau misalkan kalian mau satu jalur dengan SMA kita, silakan kalian bisa memilih ITB Stikom Bali. Dan itu udah pasti untuk jurusannya selinier dengan jurusan kalian di SMK. Kemudian Universitas Mahadéwa. Nah, jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini ada beberapa ya. Tadi SNMPTN. Kalau di SNMPTN, kalian tentunya harus mempertimbangkan dari nilai rapot kalian, dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, maka dari itu, kalian kalau memang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dari seleksi nasionalnya tanpa tes, tapi dari hasil rapot
misalkan kalian perbaiki ataupun tingkatkan nilai kalian dari semester 1 sampai 5. Ya, nggak boleh ada nilainya naik turun seperti itu ya. Nah itu, jadi nanti kalian tuh akan di ranking eligible namanya. Nah, jadi kalau kita sekolah kita ini kan akreditasinya kemarin masih B, nggak tahu kalau sekarang apakah A atau B. Kalau akreditasi B itu memiliki kuota 25% dari jumlah siswa. Kalau kelas 12 berapa jumlah siswanya? Tahu nggak? Kelas 12 saja. 170 kalau nggak salah ya. Nah itu udah kali ya 25%, berarti nanti di perankingan dari ranking 1 sampai sekian lah yang bisa masuk ke SNMPTN seperti itu. Nanti kalian dikasih dua pilihan tuh, ada yang pilihan pertama, ada yang pilihan kedua. Nah kemudian kalau misalkan peluang besarnya diterima SNMPTN negeri juga ya kalau ada track record alumni kalian yang sudah ada yang kuliah di sana. Kalau misalkan alumni kalian ada yang di Universitas Udayana Teknik Sipil, berarti kemungkinan besar juga kalian kalau misalkan memilih ke Teknik Sipil Udayana itu kemungkinan besar diterima juga ada, rankingnya sudah masuk, kemudian track record alumni-nya juga sudah ada. Kemudian sertifikat yang kalian terima selama kalian sekolah di sini yang kalian dapatkan itu juga berpengaruh besar dalam kalian diterima di seleksi nasional perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi ini lolos SNMPTN juga sudah ada seperti itu ya. Jadi maksimalkan di nilai pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga di kejuruan. Kemudian SBMPTN ataupun UTBK. Nah kalau misalkan kalian nggak lolos di SNMPTN itu ada yang namanya UTBK. Ya jadi di UTBK itu kalian tes ya, kalian menggunakan kalian tes ikut UTBK itu kalian seleksi bersama siswa lain dari sekolah lain untuk mendapatkan ataupun lolos dari seleksinya ini. Jadi itu kalian perlu tes. Kalau SNMPTN kalian tidak perlu tes, hanya menggunakan nilai rapor saja. Kemudian ada jalur mandiri. Kalau misalkan kalian masih juga tidak lolos di UTBK, ada namanya jalur mandiri. Kalau jalur mandiri itu setiap PTN memiliki website masing-masing. Jadi kalian misalkan mencari unut, silakan kalian cek di website unutnya kapan ada jadwal di jalur mandiri. Kemudian perguruan tinggi kedinasan juga ada. Nah, kalau di perguruan tinggi kedinasan ini kalian tamat ataupun lulus dari sekolah kedinasan itu sudah pasti kalian sudah mendapatkan pekerjaan. Misalkan SPPDN kalian sudah pasti menjadi pegawai negeri. Tapi kalau di SPPDN itu ada beberapa seleksinya. Ada seleksi administrasi, kemudian juga seleksi kesehatan, psikotes, akademik, itu banyak sekali seleksinya. Jadi kalian kalau misalkan memang ingin menjadi sekolah di PDN ataupun di kepolisian ataupun TNI, silakan persiapkan diri kalian dari sekarang. Ya. Kemudian kalau kalian berwirausaha, di sini ada yang mau berwirausaha? Belum ya? Oke, jadi kelebihan dari menjadi seorang wirausaha itu adalah memiliki kebebasan untuk mengatur pekerjaan dengan lebih leluasa, termasuk jam kerja ataupun hari liburnya. Jadi kalian terserah ya kalau kalian mau berwirausaha itu jam operasionalnya jam berapa, kemudian hari liburnya kapan, karena kalian yang menentukan, kalian yang membuka usaha tersebut. Kemudian dapat mengasah keterampilan dan meningkatkan kreativitas, ya seperti itu ya. Mampu melihat potensi diri baik sebagai pemimpin ataupun pengusaha. Kemudian membantu membuka lapangan kerja baru ya, seperti itu tentunya. Kalau kalian seorang wirausaha, kalian bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain juga. Kemudian menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan sebagai tambahan modal atau bahkan tabungan untuk masa depan. Jadi kalian mau wirausaha apa itu tentunya keuntungannya itu akan masuk ke kalian sendiri, lain dengan kalian bekerja dengan orang lain. Tapi ada beberapa kelemahan jadi seorang wirausaha. Jadi kalian itu membutuhkan modal, kemudian pendapatan atau penghasilan yang tidak menentu, kemudian ada banyak kompetensi pribadi yang perlu diasah seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, serta manajemen diri. Ya, jadi wirausaha dia manajemen uangnya sendiri, manajemen usahanya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menikah. Tadi ada yang menikah? Ya, oke. Kalau menikah itu tentunya kalian harus mempersiapkan
mental diri kalian dengan baik. Ya, perlu kesiapan mental. Kalau sudah menikah itu sudah dianggap dewasa, betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi kalian itu bertanggung jawabnya bukan pada diri kalian sendiri aja, tapi kalian bertanggung jawab kepada anak, istri, suami, kemudian juga keluarganya, seperti itu, dan juga lingkungannya. Ya, jadi harapan di sini kalian di 12 RPL 2 tidak ada mungkin yang melanjutkan setelah tamat dari selesai dan langsung nikah ya, karena itu kalian harus menyiapkan mental diri kalian sendiri dengan baik. Oke, itu penjelasan dari Ibu mengenai tentang perencanaan karir. Sekarang sudah kalian punya rencana kira-kira setelah dari presentasi dari penjelasan itu tadi terkait perencanaan karir, kira-kira mau lanjut kemana? Sudah ada bayangan ya? Oke. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok untuk kalian. Ya, di sini kan ada 20 ya, 20 orang. Silakan kalian bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya, masing-masing berarti 5 orang. Silakan kalian mendekat ke kelompoknya. Dan juga ada LKPD individu ya, jadi masing-masing individu nanti itu ada ya. Sudah ini kelompoknya. Iya, kelompok ya, oke, kelompok 1. Oke, ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Silakan dalam waktu 5 menit. Bisa 5 menit? Oke. Sekarang kalian oke, sudah berkumpul kan? Mendekat ya? Boleh ke sini? Boleh. Nama kelompoknya kelompok 4, 2, 1 ya. Nah, kelompok 2 ya. Nah, jadi kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan jenis-jenis pihak kalian yang sudah dilakukan tadi. Boleh ya. Nanti kalian ada presentasi. Presentasi kalau bisa. Ya. sesuai dengan program studi yang ada di sekolah. Setelah kami berdiskusi, ada beberapa karir sesuai dengan program studi yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah wirausaha. Maybe kita kayak membuka usaha seperti
seperti bukti tugas website dan lain-lain, intinya sesuai dengan kemampuan kita yang sudah diajarkan di sekolah. Yang kedua, kuliah, kita bisa melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar atau meningkatkan skill dan pengetahuan kita. Diusahakan ya kita kuliah di kampus yang jurusannya sesuai dengan jurusan kita yang sudah kita ambil di SMK. Ya, setelah itu ada bekerja, antara lain kita bisa bekerja sebagai web developer, programmer, dan lain-lain. Dan mungkin karir yang sesuai dengan jurusan atau program studi apapun, menikah. Menikah, ya. Oke. Terus itu beberapa pilihan karir sesuai dengan program studi yang ada di sekolah menurut kita. Yang setelah itu yang kedua, menurut kelompok kami, manakah jenis karir yang paling banyak dibutuhkan dan jelaskan. Menurut kami, karir yang paling banyak dibutuhkan sekarang adalah web developer atau bekerja sebagai web developer. Karena website bisa menjadi media promosi, alat bantu pekerjaan, dan masih banyak fungsi lainnya. Jadi pekerjaan web developer sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang sudah menjadi zaman digital yang dimana-mana membutuhkan teknologi atau ilmu digital. Itu sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, ada yang sepaham dengan kelompok 1? Paham. Sepaham. Sama juga, sama ya. Mirip-mirip. Oke, saya dari jawaban dari kelompok 1 bahwa jenis-jenis bidang karirnya hampir semua yang Ibu sampaikan tadi berarti ya, tapi itu yang sesuai dengan jurusan kalian. Oke. Tapi kemudian untuk yang kedua adalah jenis karir yang paling banyak dibutuhkan menurut kelompok 1 adalah web developer. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan duduk ya. Selanjutnya kelompok berapa? Untuk yang LKPD individunya di bawah nanti bisa dikumpulkan ya. Yang kelompok 4 sudah. Kan boleh. Ayo. Semuanya boleh. Silakan. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 ya. Baik, sebelumnya mohon perhatiannya. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami mengucapkan Panganjalimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Baik, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, diskusikan dan sebutkan jenis-jenis pilihan karir sesuai dengan program studi yang ada di sekolah. Menurut kelompok kami, yang ada jenis-jenis pilihan karir sesuai dengan program studi yang di sekolah itu Reka Sakura Luna memiliki pilihan karir diantaranya yang pertama web development, yang kedua data analisis, yang ketiga data science, yang keempat game development, yang kelima aplikasi development. Yang pertanyaan yang kedua, menurut kelompok Anda manakah yang jenis karir masuk paling banyak dibutuhkan dan jelaskan? Menurut kelompok kami, semua pekerjaan yang kami sebutkan tersebut merupakan pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan untuk sekarang dan ke depannya. Ya? Kan ya? Oke, berarti semua karir itu ya bukan. Oke.
kedua itu ada database administrator atau administrasi basis data. Yang ketiga ada network engineer atau arsitek jaringan, dan quality assurance atau QA atau analisis jaminan kualitas. Yang kelima ada sistem analis atau analisis sistem. Yang keenam ada IT project manager atau manager project IT. Yang ketujuh ada cyber security specialist atau spesialis keamanan siber. Ya, oke, betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, bahwa sekarang ini ya, di zaman sekarang ini apa-apa data kita itu harusnya kan menjadi privacy dari tim punya aplikasi atau tim di perusahaan tersebut. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Oke, silakan saja ya kelompok 3, kelompok terakhir ya. Ada pikiran kelompoknya Oke, Eko yang tadi. Oke, Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya karena saya bisa hadir di sini. Di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari Ibu dari. Baik, yang pertama, diskusikan dan sebutkan jenis-jenis pilihan karya sesuai dengan program studi yang ada. Baik, yang pertama saya sebutkan ada kerja, yang kedua kuliah, yang ketiga berwirausaha, terus ya, yang kedua ada menurut kelompok Anda manakah jenis karya yang paling banyak dibutuhkan dan jelaskan. Ya. Yang ada pertanyaan masing-masing berbeda-beda setiap jawaban. Yang pertama ada bekerja karena pekerja merupakan salah satu karya yang paling banyak dibutuhkan meskipun kurang atau tidak diminati karena setelah berkuliah kita tetap harus lanjut mencari uang apabila berwirausaha kita masih membutuhkan pekerja dan menikah pun memerlukan kita untuk bekerja sebenarnya oleh developer. Dan yang kedua adalah daftar pekerjaan yang kita sebutkan ada developer yang paling dibutuhkan, developer, editor, software engineer, documenter, web developer, digital marketing, dan banyak lagi sebagainya. Semua karir yang kami sebutkan sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi semakin besar dan teknologi yang semakin dibutuhkan dimanapun perusahaan. Ya, sekian dari tadi ada kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami tutup dengan Parang Santi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Hampir semuanya sama ya. Jenis karir yang paling dibutuhkan sekarang hampir semuanya sama. Ya. Jadi itulah ya untungnya kalian itu sekolah di SMK jurusan IT karena sekarang sudah zaman globalisasi, apa-apa itu memerlukan ahli IT, tenaga digital ya. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa setiap tahunnya kita selalu memerlukan seorang ahli digital. Ya, jadi kalau kalian sekolah di SMK IT, kalian itu bisa melanjutkan kemana saja yang sesuai dengan jurusan kalian, apalagi zaman globalisasi. Mau kerja di perusahaan, mau di hotel, mau di sekolah juga, mau di bandara ataupun lainnya itu apa-apa sekarang sudah menggunakan IT. Tentunya pasti memerlukan seseorang yang memiliki skill di bidang IT. Kecuali kalau misalkan kalian itu mau melanjutkan kuliah di kedokteran, di kedokteran itu tidak bisa. Ya, itu harus di SMA. Ya, jadi itu presentasi dari keempat kelompok. Silakan nanti untuk LKPD yang kelompok dan juga LKPD individunya dikumpul, nanti cek satu-satu masing-masing individu itu kira-kira rencana karirnya itu kemana nanti. Ya, kemudian Ibu harapkan di sini kalian semua yang sudah mengikuti bimbingan Fasikal hari ini tentang perencanaan karir sudah bisa menentukan
kira-kira kalian itu setelah lulus dari SMK itu mau lanjut kemana? Ya, sudah harus ada bayangan dari sekarang. Jangan kalian itu ikut-ikutan teman. Tidak boleh seperti itu ya. Masa depan kalian sendiri yang menentukan. Kalau temennya mau kuliah, silakan kasih temennya kuliah. Kalau kalian itu mau bekerja, silakan kalian langsung nanti cari lowongan kerjanya, atau kalian bisa menghubungi bursa kerja khusus yang ada di sekolah kita. Ya, jadi nanti ibaratkan kalian kalau sudah menjadi alumni di sini, jangan ada yang keluar dari grup, karena informasi tentang lowongan kerja dan kegiatan di sekolah kami akan kami informasikan melalui grup tersebut. Oke. Nah, itu dari bimbingan fasilitator kita hari ini. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu ke masing-masing kelompok. Ya, nanti Ibu ambil satu-satu dari meja kalian. Ya, silakan. Karena tadi kita sudah membuka dengan doa bersama dan juga salam membuka, mari kita menutup kegiatan bimbingan pasca hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, karena kegiatan bimbingan pasca sudah berjalan dengan lancar ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya kelas 12 RPL 2 sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelas kita dengan baik dan lancar. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Kalian nanti sampaikan bilang luar biasa ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih semuanya. Pada asana para Santi. Om Santi Santi Santi